Halo anak-anak bintang laut, kembali lagi bersama kami dalam segmen BKBLJAS. Tentu kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jika seseorang tidak percaya diri. Nah, percaya diri itu sebenarnya apa sih? Percaya diri merupakan suatu kondisi seseorang menyadari kelemahan dan kelebihannya, tetapi dia bisa mengelola kelemahan dan kelebihannya dengan baik. Nah, biasanya sih anak-anak zaman now ini ya merasa insecure. Wah, padahal masa-masa remaja ini sangat penting sekali untuk pengembangan diri, tetapi tertutup oleh perasaan insecure. Nah, mau tahu bagaimana teori-teori yang bisa memberikan gambaran kalian jika kalian tidak merasa percaya diri? Simak lanjutan berikut ini. Halo anak-anak bintang laut. Dan tentu kalau bersama Pakmu itu selalu salam bintang. Baik, kita lanjutkan tentang percaya diri. Percaya diri ini merupakan modal dasar pengembangan diri. Sekali lagi, percaya diri itu merupakan modal dasar pengembangan diri. Apa artinya? Dari beberapa kasus atau keluhan dari anak-anak, baik yang masuk ke Pakmu, Bu Intan maupun Bu Ana, khususnya dalam pembuatan video dan sebagainya, ada banyak di antara kalian yang mengeluhkan kurang percaya diri. Akhirnya untuk pengumpulan tugas akhirnya terhambat dan mohon maaf nilainya mungkin juga tidak bisa optimal. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan karena salah satunya adalah kita atau kalian itu memiliki kurang percaya diri. Dan yang kedua adalah tidak melakukan kegiatan, artinya menutup diri. Pakmu punya pengalaman ketika dulu kali pertama Pakmu mendapatkan tugas praktek mengajar, ya sama saja seperti kalian mungkin ketika harus tampil di depan umum, di depan padahal anak-anak itu adik-adiknya Pakmu ataupun seusia di bawah Pakmu, namun saya pun juga merasa tidak percaya diri, deg-degan dan sebagainya. Namun apa? Saya mempunyai komitmen, saya harus bisa. Pakmu salah satu penggemar wayang, yang salah satunya itu Kiseno yang baru saja dipanggil Tuhan, dan Pakmu salah satu penggemarnya itu sindennya Elisa. Psikologi ini apa? Yang dandani jiwaku, Pak. Wong mlebu psikologi kuwi jarene obat jalan ngono lho. Dadi nek dhek iki sajane rada kentir ngono, dadi mlebu psikologi ben mari. Kaya kowe barang kuwi, Pak. Ketika Elisa itu pertama tampil nyinden bersama Kiseno, karena Elisa itu kan keturunan barat dan dia asli dari Sulawesi, maka dia suaranya blero-blero. Nah, namun apa yang terjadi buat Elisa, dia tekun berlatih dan tidak menutup diri. Dan akhirnya dia berkembang menjadi sinden yang profesional dan bahkan bayarannya menjadi mahal. Jadi seandainya kalian pertama menutup diri atau mungkin tidak mau keluar, tidak mau tampil, atau mungkin kalian merasa tidak percaya diri, maka kalian juga akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dirinya. Yang berikutnya adalah percaya diri tidak hanya sekedar keberanian, melainkan sebuah kenyamanan melakukan kegiatan yang positif dan konsisten. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin ketika mendapatkan tugas menari atau mungkin mendapatkan tugas video dari PJEK itu kan harus loncat atau lompat dan sebagainya. Ketika guru-guru kalian meminta untuk ketika live meet itu meminta untuk ayo tunjukkan wajahmu. Nah, mungkin saat ini Anda malu-malu. Nah, ketika Anda diminta untuk menyanyi ya di depan umum atau mungkin ketika seni musik memberikan tugas membuat video menyanyi. Nah, bukan hanya sekedar ayo siapa yang berani menyanyi, hanya menyanyi, langsung menyanyi, nyanyinya blero-blero.
Nah, ini kan berarti membuat Anda tidak nyaman. Itu artinya kalian bukan hanya sekedar berani asal berani, namun juga nyaman. Itu artinya Anda harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif itu apa misalnya? Ya harus tekun berlatih. Mulai dari yang suaranya blero menjadi yang suaranya fales, menjadi suaranya yang pas, merdu dan sebagainya. Akhirnya bisa berani tampil nyaman dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Berikutnya, dengan percaya diri, orang akan mampu mengelola kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara positif. Kalau misalnya kalian atau pakmu itu merasa lemah di bidang olah vokal, nyanyi nih blero-blero, pating pletot, do sama dengan si sama dengan re, ya maka kita harus tekun berlatih mengelola untuk latihan. Tekun berlatih dan akhirnya kita bisa mengatasi kekurangan diri kita. Cerita di balik itu, misalnya, mohon maaf ya, Anda dan saya dianugerahi oleh Tuhan ciptaan Tuhan yang normal. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan memiliki rambut, memiliki mata, hidung yang normal, 2 mata, mulut, telinga dan sebagainya. Mohon maaf, mungkin sesuai dengan perkembangan usia kalian, ada beberapa di antara kalian, mohon maaf, terutama yang cewek-cewek ya, itu kan sudah mulai tumbuh jerawatan, gitu. Nah, aku nggak mau keluar kok, aku nggak mau tampil kok, karena aku nggak pede, karena aku jerawatan. Nah, mestinya dengan kenyataan itu, ya tolong, mari kita kelola. Mulai mungkin obati, atau mohon maaf, yang putri-putri, yaitu yang badannya ndut ya kalau biar teman, wah sindut, dipanggil sindut ya bagaimana cara mengelola diri kita? Ya mungkin dengan diet, mungkin dengan olahraga yang teratur, maka badannya akan menjadi ramping, sehat, atletis. Ya, lebih-lebih mohon maaf yang putri-putri, yang cowok pun juga begitu. Mohon maaf ya, kemarin Pakmu baru saja mengadakan survei terhadap cewek-cewek loh. Banyak sekarang remaja putri itu yang nggak begitu suka dengan cowok-cowok yang badannya ndut, tapi lebih suka yang berbadan atletis misalnya. Nah, maka mungkin dengan mengelola diri secara positif, dengan berolahraga teratur, makan makanan atau minuman yang sehat dan sebagainya, nah itu bisa untuk memperbaiki diri kita atau mengelola diri kita supaya kita lebih tampil percaya diri. Jadi bagaimana kita bisa mengelola diri kita dengan melakukan hal-hal yang positif. Saya yakin semuanya itu kalau kita lakukan dengan benar dan dengan semangat yang penuh, dan jangan lupa penuh syukur, maka pastilah kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang percaya diri. Salam bintang. Tarik ses. Ayo sis. Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Buka bibir. Sepi. Hai, kita lanjutkan ya untuk materinya. Tadi sudah dibahas oleh Pakmu. Sekarang kita lanjut nih. Apa sih yang membuat orang itu kurang percaya diri? Biasanya orang nggak percaya diri itu karena negative thinking dan juga negative feeling. Kenapa ya? Karena dirinya itu suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Terus biasanya juga karena takut. Biasanya yaitu takut salah, takut mencoba, takut melakukan sesuatu. Nah, karena takut itu makanya orang jadi ragu-ragu untuk melakukan kegiatan itu. Biasanya itu yang seringkali membuat orang nggak percaya diri. Ya, alhasil harusnya kalian bisa untuk menghilangkan itu. Kenapa? Karena kurang percaya diri itu juga ada efeknya. Apa sih efeknya atau akibat dari kurang percaya diri? Yang pertama, pesimis. Pesimis dalam menghadapi tantangan. Belum udah takut duluan, takut hasilnya jelek, takut salah,
Berhubungan dengan pesimis itu, makanya jadi takut itu tadi. Takut dan ragu-ragu untuk menyampaikan atau melaksanakan sesuatu, hasil yang nggak tahu jadinya. Terus bimbang. Mau bagaimana ya? Harusnya gimana ya? Bimbang dalam menentukan pilihan itu. Sehingga yaitu yang tadi sudah dibahas, sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Nggak hanya orang lain yang suka membandingkan kita, tapi sebenarnya kita pun sering kali membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayaknya bagusan dia deh daripada aku. Males deh, ragu, nggak mau. Itu ya biasanya sering kali baru mau melangkah, tapi ya itu karena kurang pede, akhirnya bukan melangkah ke depan, tapi melangkahnya ke belakang. Oke, untuk contoh orang tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Ini sih biasanya harusnya kalian alami. Sewaktu kita ulangan atau kalian ulangan. Sebenarnya kalian sih udah belajar, mempersiapkan sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh guru. Misal kita ulangan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan ada tulis-tulisan tuh aksara Jawa. Terus bahasanya kan banyak tuh tingkatannya, kromo inggil, kromo alus dan sebagainya. Kalian sudah belajar, sudah yakin sebenarnya. Walaupun memang belum 100% kalian memahaminya. Sewaktu di kelas, sewaktu mau ulangan, kalian ragu, kalian bimbang. Benar nggak ya jawabannya? Ini nggak ya? Akhirnya karena merasa ragu, merasa bimbang, lebih memilih ngelihat atau lirik punya temennya, nyontek punya temennya. Setelah mencontek karena merasa nggak yakin, merasa ragu, merasa bimbang itu tadi, akhirnya dari hasil mencontek, tidak hasil murni kerjaan sendiri. Nah, setelah mendapatkan nilai itu, setelah dikoreksi oleh guru, setelah dikembalikan ke kita, dapat nih nilainya. Ternyata nilai yang diperoleh itu zong di bawah KKM. Karena merasa kok cuma dapat segini ya, dilihat lagi, dicek lagi, coba disamakan dengan jawaban-jawaban atau dari materi yang udah diberikan sama guru. Sebenarnya kalian kalau memang sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari, kalian bisa mendapatkan nilai di atas KKM bahkan. Nggak hanya tuntas KKM, tapi di atas KKM-nya. Tapi karena kalian merasa ragu, merasa kurang yakin, merasa bimbang, nggak pede itu dengan jawabannya atau dengan pemikirannya, ya yang ada kalian dapat kecewanya. Oh iya, harusnya kemarin aku kerjain sendiri, kan jawabannya harusnya bener yang ini, bukan punyanya si ini. Gitu. Tarik jas. Ayo sis. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap percaya diri. Yang gimana sih ciri-cirinya? Yang pasti menunjukkan kenyamanan dirinya dengan satu, tampil di depan umum. Mau nih tampil di depan umum. Tampil di depan umum itu berarti nggak hanya harus tampil di depan kelas ya, waktu kalian di depan kelas, tapi secara kehidupan sehari-hari bisa ditunjukkan seperti itu. Misalnya kalian bertemu atau berkunjung ke tetangga atau saudara yang memang sedang banyak orang. Nah, kalian mau itu misalkan mencari siapa yang dicari, mau permisi, mencari ini dan sebagainya, tidak malu-malu untuk bertanya atau ya sekedar menanyakan keberadaan seseorang yang kalian cari. Terus yang kedua, menyampaikan suaranya. Gimana sih maksudnya? Yang pasti mau disampaikan dengan suara yang lantang, tidak hanya berbisik, maaf saya mencari ini. Nah, kalau kayak gitu kan terkadang sudah melihat, wah dia mah nggak pede nih mau tanya atau apa. Tapi kalau mau berbicara dengan ya normalnya saja, tidak harus ngegas bahasanya, tapi biasa aja. Yang penting orang lain juga mendengar apa yang disampaikan. Yang ketiga, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah gimana ya Bu ya? Pantang menyerah dimaksudkan yaitu kalau kamu memang di depan kelas tampil ada kesalahan, ya udah nggak apa-apa. Toh semua orang pasti melakukan kesalahan kok. Dan dari kesalahan itu pasti kita akan belajar. Jadi mau tetap berusaha, mau untuk melakukannya kembali. Gitu.
Tuh. Yang keempat, tidak takut akan kesalahan. Nah, sama bersangkutan dengan yang tadi, pantang menyerah. Jadi yaitu kesalahan ya wajar. Kalian melakukan kesalahan, saya pun juga sering melakukan kesalahan. Tapi yaitu mau untuk berusaha lagi, mencoba lagi supaya lebih baik lagi. Yang kelima, mengakui kesalahan diri sendiri. Nah, berhubungan dengan yang tadi, masih tetap berhubungan, semuanya tetap ada hubungannya. Yaitu kalau memang salah ya udah akuin kalau kamu salah. Jadi dari situ kalian akan belajar. Misalkan nih di depan kelas kalian presentasi agak belibet nih ngomongnya. Saya pun sering kayak gitu belibet ngomongnya, tapi ya udah apa ya saling, oh ya tadi salah nih ngomongnya ini karena terburu-buru biasanya. Yang keenam, tidak bertumpu pada orang lain. Apa sih tidak bertumpu? Bukan berarti ada teman di sebelahnya terus ditumpuin gitu ya, enggak. Tapi mengandalkan orang lain. Kalian tidak hanya mau melakukan sesuatu karena orang lain atau karena ada orang lain, tapi ya memang karena kalian sendiri, bukan karena orang lain. Jadi mau berdiri dengan sendiri. Oke? Yang terakhir, ini nih yang penting nih, sebenarnya dari sekian itu ini yang menurut ibu sih yang paling penting, yaitu tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang pasti punya kelebihan maupun kekurangan, tinggal kitanya bagaimana mau mensyukuri dan mencoba untuk tetap melakukan atau mengasah yang memang menjadi kelebihan kita. Kalau kekurangan mah ya kita perbaiki dikit-dikit lah, ya enggak? Terus ada lagi nih, untuk yaitu biar kita lebih percaya diri. Jadi ada nih tips-tipsnya. Tips-tips untuk meningkatkan rasa percaya diri. Apa aja ya tipsnya? Yang pertama, bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Apapun kondisi kita itu harus disyukuri. Contohnya, kalau kita live beat nih, on kamera, sebenarnya ada tujuannya kita kalau mau minta on kamera kalian itu. Terutama saya, kalau Bu Intan maupun Pak Mu saya yakin sih sudah hafal dengan wajah kalian. Walaupun saya yakin karena selama PJJ ini, kita PJJ kan sudah hampir 1 tahun ya. Dalam arti semester kemarin kita di semester 2 kan sudah PJJ. Semester ini kita juga PJJ. Otomatis ya namanya guru menghadapi murid yang banyak, pasti kadang lupa juga dengan wajah kalian. Salah satunya adalah itu, kita ingin tahu kalian, apalagi saya, pengen lihat wajah kalian itu seperti apa. Dengan begitu, salah satu wujud untuk mensyukuri diri kalian sendiri. Kalian mensyukuri dengan kondisi kalian tanpa ada alasan apapun. Misal, ya walaupun pas jam pertama itu resikonya adalah kalian baru bangun tidur ya sudah. Kalian baru bangun tidur, ya udah kayak gitu kondisi kalian. Mau gimana lagi? Emang kayak gitu kondisi kalian. Kalau nggak mau terlihat jelek atau terlihat buluk banget bu, cuci muka dulu baru on kamera. Ya, jadi kalau memang diharapkan on kamera, silahkan on kamera. Tunjukkan wajah kalian, kegantengan kalian, cantiknya kalian kayak gimana sih? Ya, oke. Yang kedua, kenali hal positif dalam diri kalian. Semua orang pasti punya hal-hal positif tanpa kalian sadari. Karena seringkali kalau disuruh menyebutkan nih kelebihan kalian pasti bilangnya, bu nggak tahu kelebihannya apa. Padahal pasti punya. Setiap orang pasti punya tanpa kalian sadari. Misalnya, kalau kalian sedang pelajaran nih PJJ di Teams, kalian mau menyalakan atau on kameranya, itu termasuk hal positif. Kenapa? Karena kalian juga menyadari sebenarnya guru pun juga membutuhkan kalian. Jadi kalian mau membantu guru untuk melihat kalian, terutama di kelasnya ibu ya. Karena ibu kan belum tahu nih kalian seperti apa wajahnya, cantiknya, gantengnya. Nah, kalian mau on kamera, mau merespon, mau menjawab, mau berkomentar, mau mengerjakan tugas, itu adalah hal positif juga. Ya, hal positif itu banyak. Nggak hanya sesuatu yang memang terlihat nyata dalam arti mau memberi sesama, iya itu hal positif. Tapi kita kan nggak tahu tuh itu hal positif yang benar-benar positif atau enggak. Dalam hati kalian punya niat nggak selain memang ya udah mau ngasih aja, nggak ada niatan yang lain. Nah,
Itu yang tahu kan kalian sendiri. Tapi kalau memang bisa dilihat dari orang lain, yaitu banyak sekali sebenarnya. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Nah, ini nih. Seringkali yang masih kalian berpikir positif, iya, tapi terkadang terlalu tinggi. Yang endingnya adalah overthinking jadinya. Karena banyak yang mengeluhkan adalah kalian itu termasuk banyak yang overthinking. Di semua jenjang banyak seperti itu. Kelas 7, 8, 9 pasti banyak gitu yang mengatakan kalau mereka itu, kalian itu overthinking. Overthinking, ya balik lagi, kalian berpikirnya seperti apa? Itu menjadikan kalian untuk semakin tambah semangat atau sebaliknya. Kalau menjadikan kalian pemicu kalian untuk menjadi lebih baik, nggak masalah sebenarnya menurut saya. Tapi kalau menjadikan kalian, ya takut beginilah, takut begitulah, endingnya kalian males, nggak mau melakukan apa-apa. Nah, itu yang harus dirubah dari pikiran kalian sendiri. Yang keempat, berpakaian rapi. Jangan menganggap remeh kalau kalian misal PJJ. Walaupun kalian di rumah, harusnya kalian sudah siap. Sudah mandi, minimal cuci muka, gosok gigi, pakai pakaian rapi. Sesuai memang aturannya. Kalau memang di hari-hari yang mengharuskan kalian menggunakan seragam, silahkan digunakan seragam yang baik dan benar dan rapi, wangi, plus ya, itu nilai plus lagi. Kalau memang tidak menggunakan seragam, bebas, ya jangan asal-asalan, nggak memakai baju tidur misalkan, jangan pakai piyama. Nah, itu termasuk salah satu kalian itu menghargai diri kalian sendiri. Ya. Yang kelima, berolahraga. Saat sekarang pasti males, ya kan? Ibu sih juga gitu sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau ya harusnya setidaknya kalian tidak hanya di kasur, tidak hanya duduk-duduk aja. Ah mager bu, ah ini, ah itu, kebanyakan nanti. Tapi misal sore hari silahkan kalian jalan-jalan sekeliling rumah. Atau membantu mamah mengerjakan pekerjaan rumah itu juga jadikan olahraga loh. Misal bersih-bersih, nyapu, cuci piring, cuci baju, kan juga olahraga. Coba deh, kalian udah pernah belum? Kalian bersih-bersih rumah, tapi keringatnya itu melebihi kalian kalau olahraga. Tanpa kalian sadari sebenarnya itu kalian sudah olahraga. Karena seringkali ya itu, ibu pun mengalami gitu. Waktu olahraga keringat nggak begitu banyak, tapi kalau mengerjakan pekerjaan rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel, keringatnya luar biasa. Itu termasuk olahraga juga. Selain olahraga, rumah jadi bersih kan? Betul? Yang keenam, nyamanlah dengan dirimu. Ini, kalian harus bisa nyaman dengan diri kalian. Diri kalian itu enaknya gimana sih? Apalagi saat PJJ sekarang. Carilah tempat yang nyaman. Kalian biar nyaman untuk belajar, nyaman untuk mengerjakan tugas. Bukan berarti di tempat tidur ya nyamannya. Saya yakin kalian pasti nyamannya pasti lebih memilih di tempat tidur. No, kalau tidur baru di tempat tidur. Tapi kalau belajar, carilah tempat yang nyaman, jauh dari gangguan, dari bising-bising misalkan, atau dari adik-adik yang mungkin mengganggu. Sekedar kalau memang adiknya sekolah juga di bawah kalian masih SD atau apa, belajar bersama. Tapi juga diingatkan adiknya, Dek nanti kalau misalkan hari itu ada live meet, nanti waktu ini jangan berisik ya, ngerjain sendiri ya. Cari tempat yang nyaman. Oke. Terakhir, ini sesuatu yang sederhana, simple, tapi terkadang susah untuk dilakukan. Apalagi kalau moodnya lagi jelek. Apa itu? Ada yang tahu? Tersenyum. Nah, sebenarnya itu hal sepele, hal sederhana, tapi terkadang kita malas untuk melakukannya. Kenapa malas? Yaitu ngerasa moodnya jelek. Padahal kalau kita senyum itu bisa membuat mood kita juga baik loh. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya, itu bahaya kalau senyum-senyum sendiri. Tapi kalau memang senyum karena ada alasan, nah boleh. Atau ada temannya senyum, boleh. Ketika berpapasan dengan orang lain kita senyum, luar biasa. Karena gini, kita ketemu orang itu senyum gitu pasti kelihatannya di hati itu maknyes. Dia ngelihat saya, dia menghargai saya walaupun hanya sekedar senyum.
tidak disapa, hanya senyum, itu sangat luar biasa. Jadi hal sederhana, hal simpel tapi memiliki dampak yang luar biasa. Oke, begitu. Semoga bisa diikuti. Terima kasih. Ayo sis. Tarik sis. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Buka bibir. Kesimpulan, orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik cenderung akan melihat hal yang positif dalam dirinya. Tetapi dia tidak akan menjadikan kelemahan yang dia miliki itu sebagai penghalang dalam dirinya mencapai tujuan yang ingin dia capai. Jadi anak-anak, silahkan kalian mulai merefleksikan diri kalian sendiri. Ya, mungkin ada kekurangan yang kalian miliki, tetapi cobalah kalian menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kamu miliki. Tetap semangat semuanya. Salam bintang. Bye. Tarik sis. Ayo sis. Tarik sis. Semongko. Kini tinggal